Begitu panjang dan penuh liku, seperti itulah proses sidang cerai antara Ririn Dwi Ariyanti dengan Aldi Bragi. Hari Kamis 2 Desember kemarin, sidang cerai mereka kembali digelar tanpa dihadiri kedua belah pihak. Sidang beragendakan keputusan itu terpaksa ditunda lantaran pihak Aldi belum memberikan jawaban terkait nominal nafkah mut'ah. Diakui kuasa hukumnya, Andriansyah, sarjana hukum, Ririn tetap mengajukan masalah hak asuh anak dan harta gonogini. Hanya saja untuk masalah harta, Ririn tak mau ambil pusing. Hari ini kita agendanya itu kesimpulan. Ya, agenda kesimpulan ini sudah terjadwalkan di 2 Desember. Namun saya dan Mbak Riri selaku tim kuasa hukumnya Ririn, kita belum bisa memenuhi untuk menyampaikan kesimpulan. Kenapa? Karena sampai hari ini pemohon yaitu Aldi itu belum juga memberikan tanggapan ataupun kepastian mengenai nafkah iddah dan mut'ah. Nah, jadi begini, ini semacam edukasi juga buat kita dan juga kepada siapapun. Kalau ada suami ingin menceraikan istri, itu ada kewajiban iddah dan mut'ah. Itu harus disampaikan kepada istrinya. Walaupun di sini Ririn tidak meminta. Namun ini perintah undang-undang, hukum Islam dan juga majelis hakim sudah berulang kali mengingatkan. Tapi karena belum ada kejelasan dan selalu menunda-nunda, jadi kami memang belum bisa menyampaikannya di kesimpulan. Jadi belum ada kepastian dari Aldi untuk memberikan berapa sebenarnya iddah dan mut'ah kepada Ririn. Ya, ini sebagai suami harusnya memiliki tanggung jawab ya, karena ini bukan cuma secara pribadi, tapi ini juga secara hukum yang diatur oleh undang-undang, hukum Islam dan juga selalu diingatkan oleh majelis hakim. Tapi seperti kami sampaikan tidak ada, dan terkait dengan berita yang menyampaikan Ririn Jumawa dan lain sebagainya, tidak. Bahkan Ririn tidak pernah menyebutkan harus sekian. Tidak ada, karena dari awal menikah Ririn juga kan sudah memiliki pekerjaan, bahkan rumah itu juga sudah punya Ririn sebelum dia menikah. Jadi tidak ada nominal itu. Yang meminta adalah undang-undang, yang meminta adalah hukum, dan majelis hakim yang berulang-ulang menyampaikan agar putusannya nanti bisa sesuai dengan yang diharapkan para pihak. Kalau itu kita tidak masuk ke sana ya, karena itu pribadinya Aldi sendiri dan itu tidak menjadi poin kita. Tapi sebagai seorang suami dan sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab, harusnya itu dipikirkan. Memang misal ada berapa angkanya gitu, itu harus disampaikan dan harus dibicarakan lah kepada Ririn di sini. Jangan dengan alasan misalnya komunikasi yang sulit dan lain sebagainya itu menjadi alasan tidak tercapainya kesepakatan itu. Padahal kan sekarang ya zamannya teknologi ya, bisa WA, telepon dan lain sebagainya. Jadi dan mereka juga kan masih satu rumah, harusnya bisa mengupayakan untuk berkomunikasi. Gak mungkin kan Ririn duluan yang nawarin berapa. Kalau faktor ekonomi sudah berulang kali kami sampaikan tidak. Ya, lebih ke perbedaan prinsip memang antara Aldi dan Ririn dalam menjalani hubungan pernikahan dan juga mengenai pola pengasuhan anak. Tapi kalau ekonomi tidak, karena Ririn sebenarnya tidak ada hitung-hitungan lah kalau untuk terkait dengan finansial dalam keluarga. Ya, anaknya mau sekolah juga mau les, itu diurusin lah dengan baik. Seperti kita dimintakan ke tanggal 2 minggu dari sekarang, berarti 16 Desember itu sudah harus ada kesimpulan. Dan juga memang tadi ditekankan agar pemohon ya lebih utama untuk bisa lebih aktif dalam membahas berapa sih sebenarnya nominal iddah dan mut'ah yang akan disepakati. Lagi-lagi saya sampaikan ini diatur oleh undang-undang, hukum Islam dan juga diminta. Oh tidak. Sebenarnya ini bisa saja diputuskan oleh majelis. Tapi inilah majelis kita kan sangat bijak ya, sangat bijaksana. Beliau memberikan kepada pemohon dan termohon ini agar apa? Agar nanti tidak ada, jangan juga diputuskan, misal diputuskan nominal X terlalu kecil, zolim. Nominal Y terlalu besar, nggak kebayar. Jadi jangan sampai menzolimi kedua belah pihak. Jadi yang paling pas adalah itu memang diucapkan atau disampaikan dari pemohon, dan saya rasa itu yang paling pas, dan klien kami atau Ririn pasti akan dengan bijak juga. Setali 3 Wan,
Bambang dengan Ririn sidang cerai Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka juga digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan menggandeng kuasa hukum tambahan yang sama dengan Ririn, pihak Ijong sibuk menyangkal berbagai tuduhan-tuduhan yang dimasukkan sebagai bukti oleh pihak sang istri. Andriansa mengungkap bahwa segala tuduhan yang dilontarkan pihak Dena sama sekali tidak berdasar atau hoaks. Tapi kira-kira apa alasan Ijong memakai kuasa hukumnya yang sama dengan Ririn? Sekarang sudah masuk agenda pembuktian, jadi tugas kami adalah kalau ada fitnah ya kita bantah. Kalau ada bukti-bukti yang khayalan ya kita patahkan gitu. Jangan sampai menghadirkan bukti-bukti itu kadang gini loh. Bukti-bukti yang berseliweran di medsos, chat-chat yang tidak jelas itu dijadikan bukti. Padahal kita harus menghormati persidangan. Di persidangan kita harus menghadirkan bukti-bukti dan data-data yang benar. Ingat, kami sampaikan siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Jadi jangan sampai ada bukti-bukti yang tidak jelas ditampilkan di persidangan tapi ternyata hoax gitu. Tidak ada terkait ke sana karena misalnya ada bukti-bukti yang disampaikan misal hubungan dengan orang lain. Kita tidak usah sebut nama dulu karena ini sudah masuk ranah persidangan. Itu harus benar-benar bisa dibuktikan. Dan kami tadi menyarankan, misal kalau sudah ada bukti-bukti secara tertulis, alat bukti yang disampaikan, itu harus dikuatkan juga dengan keterangan saksi. Nggak bisa kan orang bilang, oh si A tadi ketemu sama si B, tapi tidak ada pembuktiannya, itu berarti kan khayalan atau fitnah, gitu kan? Dan apabila ada keterangan palsu, itu bisa dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi ini kami meminta agar yang sudah baik ya dijalankan dengan baik, jangan diperkeruh lagi. Proses tetap berjalan dengan baik, tapi kita membantu Ijong untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal dalam proses perceraian ini. Kalau untuk hadir kan memang para pihak tidak hadir ya, tapi sudah diwakilkan oleh kuasa hukum. Nah mungkin ada bukti-bukti, jadi nggak bisa tiba-tiba, oh udah cepat cerai aja. Kan dalam memutuskan perceraian kan ada hal-hal yang ditentukan, ada hak asuh dan lain gonogini dan lain sebagainya. Itu kan butuh pertimbangan dari majelis hakim agar hakim juga ya kita harus tahu irah-irah itu sendiri kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti itu betul-betul pertimbangannya harus matang. Jadi tidak bisa sekedar wah ya udahlah kalau udah sama-sama mau cerai ya cerai aja, tidak. Kita tetap harus mengikuti proses yang sudah ada. Seperti hari ini tadi juga sudah disampaikan Bang Bangun, ada permintaan tambahan untuk bukti ya kita hormati saja. Ini bukti sudah 2 minggu. Jadi ya minggu depan itu disaksi.